Perkenalkan, nama saya Lydia Amalia. Saya akan menjelaskan step 1, yaitu proses desain UI, memahami pengguna. Yang pertama ada ideasi awal dan riset eksploratif. Tahap awal dimulai dengan eksplorasi industri transportasi darat dan perilaku pengguna digital. Tim lintas disiplin kami melakukan brainstorming untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan. Dari masalah jadwal yang tidak pasti hingga kurangnya personalisasi layanan. Fokus kami adalah menciptakan platform yang fungsional dan empatik. Kami menemukan bahwa pengguna menginginkan fitur seperti live tracking bis, opsi kelas, dan fasilitas yang transparan, serta boarding mudah dengan QR Code. Segmen utama yaitu mahasiswa dan pekerja usia produktif yang sangat bergantung pada solusi digital. Yang selanjutnya ada analisis kompetitor dan fokus proyek. Kami menganalisis 5 platform besar yaitu Traveloka, Tiket.com, Redbis, Rosalia Indah, dan website milik kami sendiri. Traveloka dan Tiket.com luas jangkauannya, tapi tanpa pelacakan bis. Redbus punya live tracking dan pay later, tapi hanya fokus ke bisnya saja. Rosalia Indah lengkap dari sisi kelas, armada, namun belum digital sepenuhnya. Dan platform kami atau website kami unggul dengan fitur gabungan, bagasi tambahan, pemilihan kelas, QR Code, dan live tracking, tapi belum ada pay later. Perkenalkan, nama saya Misha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan instrumen riset primer pada kuesioner dan sintesis dan analisis data kuesioner. Kuesioner disusun untuk memahami kebutuhan pengguna dalam pemesanan tiket bus online. Mayoritas responden berusia 18-25 tahun dan jarang berpergian, sehingga aplikasi perlu sederhana dan mudah digunakan. Pengguna mengutamakan pencarian tiket yang mudah dan informasi pada real time, serta menghadapi kendala teknis yang memerlukan peningkatan stabilitas sistem. Transfer bank dan dompet digital adalah metode pembayaran utama, dan fitur pelacakan bis secara real time menjadi tambahan yang paling diinginkan. Yulia, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan user persona. User persona penting untuk memastikan desain UI UX benar-benar sesuai kebutuhan pengguna. Dalam konteks pemesanan tiket bus online, 2 persona utama dikembangkan dari data kuesioner, yaitu Meisha dan Haikal melalui segmen remaja usia 18 hingga 25 tahun. Yang pertama, yaitu Meisha, remaja perempuan, mahasiswa yang sering bepergian antar kota, hemat anggaran, dan terencana. Motivasinya yaitu ingin proses pemesanan yang praktis dan cepat tanpa antre, serta transparansi harga dan ulasan. Persona ini akan menjadi acuan untuk merancang desain yang ramah dan efisien bagi pengguna mahasiswa. Yang kedua yaitu Haikal, remaja laki-laki, mahasiswa berusia 18 tahun, jarang naik bus, tapi menginginkan proses pemesanan yang modern dan nyaman. Motivasinya yaitu menghindari antrean dan mengandalkan fitur digital seperti etiket, e-wallet, dan live tracking. Persona ini membantu merancang UI UX yang simpel, fleksibel, dan sesuai dengan gaya hidup tech savvy. Step kedua yaitu memahami fungsi bisnis melalui HTA. Untuk memahami alur tugas pengguna secara menyeluruh, kami menggunakan pendekatan hierarki text analysis atau HTA. Proses utama dimulai dari login, dilanjutkan ke pencarian tiket, lalu pemilihan tiket, check out, pembayaran, hingga konfirmasi pemesanan. Setiap tahap diuraikan menjadi subtugas, seperti pengisian data, verifikasi email, pemilihan kursi, hingga metode pembayaran. HTN ini membantu tim melihat gambaran menyeluruh dan menyusun alur sistematis yang mencerminkan logika pengguna saat melakukan pemesanan tiket secara online. Di step 3, ada prinsip desain UI dan flowchart. Setelah memahami alur bisnis pengguna, kami lanjut ke tahap desain antarmuka. Desain UI kami fokus pada kesederhanaan, kemudahan, dan konsistensi, agar ramah bahkan untuk pengguna baru. Kami membuat flowchart untuk menggambarkan seluruh alur, dari login hingga penerimaan tiket. Flowchart ini membantu mengidentifikasi titik rawan dan menyederhanakan alur, sehingga transisi antar layar terasa mulus dan mendukung pengalaman pengguna secara menyeluruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dan penjabaran desain landing page berdasarkan proses desain pada UI step 4 dan step 5. Desain landing page memanfaatkan warna hijau muda dan putih untuk kesan tenang dan profesional, dengan kontras kuat pada CTA, tipografi jelas dan modern, ilustrasi bernuansa alam mendukung tema perjalanan, dan layout 2 kolom dengan cukup white space membuat tampilan rapi. Elemen visual konsisten tersusun dalam grid yang memudahkan navigasi, informasi disusun secara hierarkis dengan CTA yang besar dan mudah diakses. Secara UX, desain menawarkan arah yang jelas, beban kognitif ringan, dan pengalaman yang nyaman bagi pengguna. Perkenalkan, nama saya Asia Baksa Daulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang step 6, yaitu perangkat interaksi. Untuk perangkat inputnya ada mouse atau trackpad, keyboard, dan touchscreen. Perangkat outputnya ada layar. Faktor pemilihannya, yang pertama pengguna harus sama untuk pengguna awam. Yang kedua tugas, gabungan input teks dan instruksi visual. Yang ketiga lingkungan, digunakan kapan saja, butuh feedback visual yang jelas. Yang keempat ada kompatibilitas, harus responsif untuk desktop dan mobile. Untuk yang step ketujuh yaitu kontrol berbasis layar. Jenis kontrolnya ada tombol, kolom teks, drop down, radio atau grid. Yang keempat ada kolom red text only. Untuk yang keempat ada prinsip desain kontrol, yaitu yang pertama look the way it works, yang kedua work the way it looks, yang ketiga ada umpan balik visual. Untuk tantangan dan solusinya, yaitu
Yang pertama kesalahan input, mengulangi dengan validasi real time dan notifikasi yang jelas. Untuk yang kedua ada ruang layar yang terbatas, yaitu gunakan desain responsif, elemen ringkas, dropdown untuk efisiensi. Lalu pentingnya visualisasi, yaitu yang pertama diagram alur memperlihatkan urutan proses dari login pemesanan tiket ke tiket. Yang kedua ada UI form, yaitu menunjukkan letak tombol dropdown input di halaman nyata. Dan yang ketiga ada mockup interaksi, visual nyata, cara penggunaan magnetik, memilih kursi, klik tombol. Terima kasih. Saya Yuliana Nurhanifah. Di sini saya akan menjelaskan step 8, yaitu clear text dan message. Landing page yang terdapat pada website Tixway dirancang dengan UI UX yang mengutamakan kejelasan dan kemudahan, yaitu terdapat headline comfortable travel at your fingertips yang menekankan kemudahan dan kenyamanan layanan. Kemudian subheadline yaitu get the best bus ticket and enjoy a worry-free journey, yang berarti memperkuat pesan layanan berkualitas dan perjalanan bebas. Yang ketiga, call to action seperti start your search dan book now jelas terlihat dan mudah diakses. Kemudian form pemesanan menyediakan input yang intuitif seperti kota keberangkatan, tujuan, tanggal, jumlah kursi, dan kelas bus, semuanya mudah dipahami. Kemudian step 9, yaitu provide effective feedback. Sistem Tixway memberikan umpan balik yang efektif seperti yang pertama, yaitu jika data penting belum diisi, muncul pesan seperti please select the number of seats and departure date. Yang kedua, notifikasi di pojok kanan atas memberi info pemesanan dan promo. Kemudian yang ketiga, pop-up konfirmasi mencegah pembatalan yang tidak disengaja. Kemudian yang keempat, setelah pemesanan sukses, muncul pesan booking successful, your ticket has been sent to your email.